informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi, kanal pemilih cerdas. Dan tentunya kami juga masih akan hadirkan informasi tentang UMKM desa yang think lokal tapi actionnya go global begitu ya. Kami akan ajak Anda untuk berbincang terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kiprah dari UMKM desa dalam berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia sendiri. Kami akan berbincang pendengar bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, jauh-jauh datang dari Denpasar begitu ya, karena memang ada kegiatan tapi menyempatkan diri untuk berbagi informasi, berbagi inspirasi di Dialog Hai Balikenken ya. Ada Bapak Made Ariantara. Selamat pagi, Pak De Tara. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Sebelumnya Bapak mungkin bisa lebih mendekat di mic. Nah, baik. Terima kasih sudah hadir di RRI Singaraja Bapak ya. Tentu semoga dalam keadaan sehat. Baik, Pak Made ini kan salah satu penggiat UMKM di desa begitu ya, dengan produk-produk asli dari daerah. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana awal mula Bapak memulai usaha UMKM ini dan berpikir untuk mengembangkan apa yang menjadi potensi di daerah Bapak. Silakan. Ya, awalnya sih kita ini ingin mencari sebuah peluang ya, peluang yang bagaimana ya, peluang yang untuk kita sendiri sih sebenarnya di awal. Ya. Nah, kita di saat-saat mengawali ya kemarin, di saat kita situasi pandemi kemarin ya, bagaimana kita berpikir ya untuk mencari sebuah peluang pertama. Ya, jadi bagaimana ya kita mendapatkan sebuah peluang, apa yang kita lakukan, solusi apa yang kita lakukan. Nah, tapi kita berpikir karena kita memang jiwanya bagaimana pengembang, ya, maka dari situ mencari sebuah peluang, bagaimana peluang ini juga bisa ya membuka sebuah peluang. Nah, itu awalnya. Ya, jadi mencari sebuah peluang dan membuka sebuah peluang. Berarti menciptakan lapangan pekerjaan. Benar. Dari awal memang berangkat dari niat seperti itu begitu ya. Produk-produk apa yang kemudian Bapak kembangkan begitu dari khas daerah Bapak sendiri, Pak? Ya, sebenarnya produk yang sudah kita lakukan ini adalah produk yang tidak asing lagi, ya, tidak asing lagi ya, yang kita buat ya, seperti sekarang ada minyak ya, minyak untuk ini, ada juga salah satu makanan tradisi ya, tradisi bukan di desa saya aja, jadi di seluruh Bali, yaitu sebuah dodol ya, dodol yang bagaimana, tapi kita berpikir membuat sesuatu yang unik, ya, unik. Jadi mungkin udah banyak ya, banyak bahan yang dipakai, tapi kita pakai ini bahan dari salah satu tepung ya, salah satu tepung dari tepung keladi. Ya, yang bagaimana keladi ini adalah di manapun ada. Ya, jadi kita mencoba membuat sesuatu yang menjadi sebuah solusi ya, karena ini adalah ada di mana-mana di desa-desa ya, kita mencoba mengolahnya ya. Nah, sekarang ya bersyukur bahwa itu bisa menjadi sebuah peluang bagi saya dan juga peluang bagi banyak orang ya, sekitar sekarang mungkin hampir 80 orang lah yang kita pekerjakan untuk melakukan bersama-sama bekerja. Total ada berapa produk Pak sampai dengan saat ini yang dikembangkan? Produk itu selain dodol juga ada sebuah serial, ya, sebuah serial yang bagaimana juga serial ini juga dari foldernya, tepungnya dari keladi, murni dari keladi. Ya. Dan tadi menarik, sudah ada sekitar 80 orang yang dipekerjakan begitu ya Pak. Tidak sedikit ya Pak ternyata ya. Ini semua diberdayakan dari masyarakat di desa juga, atau mungkin ada yang datang dari luar desa Pak De? Semua dari desa. Semua dari desa. Sementara semua masih lokal lah. Semua lokal. Masih bergeraknya di lokal tapi udah go global ya Pak ya? Untuk produk-produk UMKM kalau ini. Kalau produknya ya. Tapi semuanya berangkat dari bahan-bahan alami yang Bapak gunakan untuk bisa memproduksi produk-produk Bapak. Benar. Ya. Nah, ini pertama kali tentu kan saya yakin tidak mudah ya Pak. Perlu riset, kemudian perlu mencoba try and error gitu. Ini bermula di tahun berapa sih sebenarnya Pak?
Sebenarnya darinya kita berawal dari 2018. Ya, 2018 kita memulai, ya, habis Saat itu sebelum pandemi ya Pak ya? sebelum Oke. menjelang. Menjelang. Oke, baik. Berarti menjelang tahun 2018 awal itu produk apa yang pertama kali Bapak coba? Kita mencoba untuk membuat sebuah serial. Ya, serial bagaimana folder ini, ya, karena kita tahu bahwa sebenarnya sih sudah banyak, ya, sudah banyak orang yang mengolah ini, tapi kita mencoba untuk membuat varian sebanyak rasa, yang bagaimana yang diminati oleh anak-anak, ya, diminati oleh orang dewasa dan sampai lansia, ya, seperti itu. Karena kita tahu dari manfaat daripada manfaatnya juga, ya, manfaat dari apa yang dari terkandung dalam keladi ini atau talas lah sebenarnya. Oke. Serial dari talas begitu ya, dari intinya talas. yang akan diproduksi sejak awal gitu ya. Nah, dengan membuat serial ini dari desa Les ya Pak ya, Les Tejakula itu kan mempunyai, sebenarnya kan kalau kita lihat di Les Tejakula itu kan untuk ekonomi kreatifnya belum ya Pak ya, belum terlalu berkembang, tapi dia lebih berbasis pada lokal begitu. Benar. Pada sumber daya yang ada di sana. Nah, ini kemudian Bapak memulai langkah baru dengan ekonomi kreatif, mengubah dari bahan alami menjadi produk yang bernilai jual tinggi, value added-nya kan bertambah di sana ya gitu ya Pak ya. Nah, ini kemudian apa yang membuat seorang pemuda desa meyakinkan diri begitu ya? Saya harus membuat nih, tentu kan pasar menjadi pertimbangan ya Pak. Benar. Itu bagaimana Pak? Prosesnya sejak awal menentukan pasar, meyakinkan diri, kemudian mempercayakan diri bahwa produk ini bisa dilempar di pasar dan diterima oleh pasar. Ya, di awal sih sebenarnya ya karena memang benar sekali, ya, pasar ini apapun yang kita lakukan yang utama pasar. Ya. Jadi kenapa saya yakin bahwa pasar ini bisa, yang penting kita bisa memberikan sebuah edukasi. Ya, edukasi ke masyarakat bahwa apa yang memang kita buat ini yaitu manfaatnya dulu, manfaat. Ya, bukan hanya sekedar dia konsumsi, tapi ada sebuah manfaat yang memang dia akan dapatkan setelah mengkonsumsi itu. Nah, itu memperbanyak sebuah edukasi yang pertama. Ya, jadi memberikan pemahaman lah kepada masyarakat. Ya, memang belum banyak yang paham bahwa talas atau keladi ini sebenarnya sangat bermanfaat, karena ini kan makanan, sebenarnya talas atau keladi ini adalah sesuatu yang udah dari dulu lah, ya, siapa Sudah yang nggak ada tahu, sejak lama. ya, nah, siapa yang nggak tahu gitu, ya, talas ini. Nah, cuma belum banyak orang yang ingin mengolah ini menjadi sebuah solusi atau sebuah peluang yang besar bagi mereka. Seperti itu. Iya, berarti produk andalan yang pertama kali dilempar ke pasar serial talas ini. Ya, serial. Kemudian bagaimana tanggapan pasar pada saat itu? Di awal ya memang ya step by step lah, ya, step by step, ya, kita, karena saya yang tidak pernah ragu, ya, tidak pernah ragu bahwa apa yang kita akan lakukan ini ya selalu optimis lah, ya, jadi selalu mempunyai sebuah keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini pasti akan bisa diterima. Ya, yang pertama ya seperti yang saya bilang tadi bahwa ya sebuah pemahaman, sebuah edukasi. Iya. Ya. Baik, memang itu perlu proses juga ya Pak ya. Sampai dengan saat ini sejak awal tahun 2018 itu sudah sampai kemana Pak pasarnya Pak? Kalau pasar kita, kalau untuk serial yang kita buat itu Nusantara. Ya. Yang memang fokus nasional lah, ya. Nasional Ya. sudah dikirim Pak ya. Untuk pemasarannya bagaimana Pak? Apakah di e-commerce atau mungkin di toko-toko retail atau bagaimana ini? Inilah yang sebenarnya kita baru sistemnya, sistem pengenalannya ke mitra. Ya, kita punya kemitraan, ya, membuat sebuah kemitraan. Bagaimana di sana juga kita membuat semacam outlet lah, ya, outlet untuk bagaimana mereka juga bisa untuk memperkenalkan ya produk yang kita produksi. Oke. Ya, jadi ke market itu belum. Ya, karena inilah sebenarnya kendala kita, ya. Jadi
pasar ini kan sebenarnya untuk menembus pasar, apalagi pasar global, pasar nasional ini ya yang penting ya regulasinya lah. Ya, regulasinya. Nah, ini yang membuat kadang-kadang di yang namanya di desa ya, orang desa mungkin agak kenapa pasarnya hanya lokal begitu aja. Ya karena dia belum paham. Tapi per hari ini ya yang dinas-dinas terkait juga sudah memberikan edukasi bagaimana produk-produk UMKM ini bisa go ya. Jadi yang penting regulasinya itulah yang standar dengan ya kalau kita sekarang masih PRT tapi udah naik ya sesuai dengan BP POM izin halalnya ya, itu yang sebenarnya yang sangat diperlukan sekali untuk kita bisa menguasai pasar. Iya. Dan tentunya dari kabar beberapa pelaku UMKM untuk mengurus izin itu yang membutuhkan waktu lumayan ya Pak ya. Ya benar. Dan effort yang lumayan juga begitu ya. Nah kalau tadi Bapak menyindir tentang regulasi, sebenarnya kalau dari kacamata Bapak nih sebagai seorang pelaku UMKM, bagaimana sih sebenarnya regulasi yang ada saat ini? Apakah memang pro ataupun kontra terhadap dengan kepentingan dari pelaku UMKM sendiri untuk memperluas pasarnya? Ya sebenarnya seperti yang saya bilang tadi bahwa dinas terkait sudah memberikan. Nah, cuma kendala mereka kan syarat-syarat itu yang memang harus dipenuhi. Ya, jadi syarat dipenuhin ya seperti kemarin saya ya didampingin oleh dinas terkait. Nah, cuma kan pasti ada syaratnya. Ya, semakin tinggi yang kita mau miliki ya pasti syaratnya semakin tinggi. Ya, seperti sekarang artinya kalau UKM lokal ya pastinya kalau ingin mendapatkan BP POM ya itu kan harus ada syaratnya tersendiri. Ya, jadi dari alat produksi, juga cara produksi. Ya, yang pertama cara produksi. Yang kedua alat produksi. Yang ketiga ya tempat produksi. Ya itu kan harus standar juga. Nah kadang-kadang yang saya lihat sekarang ya itulah yang membuat mungkin mereka tidak ingin jauh melangkah. Ya selama ini memang ada sebuah edukasi cara untuk membuat A, B, C dan apapun ya, tapi ya itu yang penting tidak sampai tuntas. Tuntasnya apa? Mereka bisa buat tapi pasar nggak punya. Nah itu. Nah sekarang kebetulan saya sendiri mempunyai salah satu perusahaan juga. Ya selain koperasi pemasaran ini yang produksi. Saya mempunyai salah satu perusahaan yang namanya PT Merta Jaya Lestari, yaitu yang bagaimana kami siap untuk bekerja sama sebenarnya. Ya. Nah, siap bekerja sama untuk masyarakat yang bisa untuk menciptakan sebuah produk yang bisa kami tampung. Oke. Nah. Baik, berarti bukan hanya Bapak yang memproduksi, tapi juga membuka peluang seluas-luasnya untuk memberikan pasar kepada pelaku UMKM begitu ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak inisiatif itu akhirnya muncul untuk bisa memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya? Ya, karena di awal saya hanya berpikir bahwa melihat bahwa banyak sekali teman-teman yang dalam artian ya bisa menciptakan produk nih. Ya. Tapi kenapa sih produk yang diciptakan sama teman-teman ini tidak begitu bisa memiliki pasar, yaitu karena kendalanya itu. Ya yang tadi yaitu sebuah izinnya ya atau regulasinya dia itu hanya standar. Ya, jadi dia tidak bisa untuk masuk ke minimarket untuk atau naik kelas lah ibaratnya Pak ya. Nggak bisa. Nah, itu makanya sekarang saya mempunyai sebuah ide bahwa ya udahlah kita yang memang membuatkan salah satu tempat yang bagaimana dia itu bisa standar lah. Nah makanya kita ini sekarang PT saya yaitu bukan hanya untuk mencari pemasar, ya juga siap untuk memasarkan. Jadi produk-produk yang mereka ginikan sudah ada beberapa malahan beberapa daerah beberapa daerah yang sudah menyetorkan produknya ke kami.
Ya, dan ini juga menarik ya Pak, karena memang tidak jarang juga banyak pelaku UMKM yang akhirnya memutuskan ya udahlah pasarnya segini aja gitu, karena ngurus izinnya ribet. Nah, itu kan banyak Pak yang kita dengarkan Pak ya, keluhan-keluhan dari para pelaku UMKM yang sebenarnya mereka berpotensi berpeluang untuk naik kelas. Nah, pendampingan semacam apa aja Pak yang nanti diberikan dari PT yang Bapak bentuk begitu untuk bisa memfasilitasi para UMKM di desa? Apakah di desa Bapak saja ataupun expand ke desa-desa lainnya? Kita expand ke desa lain. Ya, yang siap untuk bekerja sama dengan kami. Ya, artinya kami tetap memberikan sebuah informasi dan memberikan informasi kepada mereka biar mereka bagaimana berhubungan juga. Karena kan dinas artinya ya, dinas-dinas terkait ini kan memang memfasilitasi sebenarnya. Cuma mereka kadang-kadang malas lah. Nah, tapi kita kasih edukasi. Udah, ini adalah peluang. Apa yang Anda buat ini akan menjadi sebuah peluang. Ya, jadi kita arahkan mereka untuk bekerja sama juga dengan dinas, bagaimana untuk menyelesaikan regulasinya, dan juga kalau memang itu kita yang bantu. Jadi ada pendampingan Pak ya. Pendampingan literasi bisnis dan juga bagaimana menaikkan UMKM nih ke. Benar. Baik. Nah, ini sebenarnya sampai Bapak kan salah satu pihak swasta begitu ya, yang juga ikut peduli dan prihatin melihat bagaimana peluang UMKM ini sebenarnya ada, tapi memang dia belum punya tempat aja begitu, belum bisa melihat pasar yang lebih luas. Sebenarnya sejauh ini Pak, dukungan dari pemerintah terkait, pemerintah yang paling dekat dengan pelaku UMKM di desa itu bagaimana sih sebenarnya Pak? Perannya udah mulai bagus kok. Ya, jadi kalau di desa saya ya, di desa Les itu memang udah difasilitasi. Sekarang kalau di Singaraja juga udah fasilitasi, dari kabupaten juga fasilitasi kan. Ya, sebenarnya sudah ada fasilitas, cuma kadang-kadang mungkin ya masyarakat yang belum ya itu yang seperti tadi, masyarakat yang mungkin belum paham atau mungkin agak ya belum cinta terhadap produk lokal. Malas untuk itu. Ya, tapi di desa Les itu banyak udah UMKM. Malas Pak Camat sendiri dia punya rumah khusus untuk pemajangan UMKM sendiri. Ada etalase UMKM ya di Tejakula ya Pak. Punya rumah khusus dia. UMKM nih Waduh. Kecamatan Tejakula. Nah, ini kan suatu langkah yang luar biasa juga ya Pak ya, untuk bisa mendukung para UMKM. Tapi selain itu Pak, sebagai seorang pelaku UMKM, selain masalah pemasaran, kemudian bagaimana nanti regulasi menaik kelaskan UMKM itu, kendala apa yang paling sering dihadapi oleh seorang pelaku UMKM dalam menaikkan atau mengembangkan bisnisnya itu agar naik kelas, paling tidak mempunyai standar lah? Perizinan. Baik, perizinan masih menjadi perizinan. Iya, apakah memang apanya yang kemudian membuat perizinan ini menjadi salah satu momok untuk pelaku UMKM Pak? Apakah memang regulasinya, sistemnya, atau mungkin informasinya yang masih terbatas terkait dengan perizinan ini Pak? Rasanya untuk di perizinan ya ini artinya ada memang syarat-syarat itu. Ya, syarat-syarat itu ya seperti sebenarnya sih udah dibuka. Ya, dibuka ini, tapi salah dinas itu kalau untuk alat produksi sampai kan dinas juga memberikan sebuah bantuan. Ya, termasuk kita juga pernah dibantu juga. Ya. Nah, cuma ya mungkin naik kelasnya itu jadi syaratnya ya, syarat mungkin tempat ya dia memang tidak bisa untuk ini, dan juga mungkin prosesnya yang mungkin dia tidak bisa lakukan karena prosesnya kan agak lumayan. Ya, lumayan. Nah, karena saya adalah memang tujuannya memang untuk itu, ya apapun prosesnya ya tetap saya ikutin. Ya. Artinya ada beberapa syarat yang memang sebenarnya ini sudah tidak bisa lagi nih, misalnya tempatnya harus diperlebar ataupun harus ada apa, ini harus lebih fleksibel sebenarnya begitu ya Pak persyaratannya ya, paling tidak pro terhadap pelaku UMKM nih kan. Nah, tadi Bapak juga mengatakan ada PT juga yang sekarang Bapak naungi begitu ya. Nah, di sana itu apa saja Pak yang dikerjakan begitu ya untuk mendukung produk-produk UMKM yang sekarang Bapak sedang kembangkan? Sekarang saya kembangkan dari dari nol. Ya. Dari menanam sampai produksi.
Oke, jadi komprehensif ya Pak ya, Ya, dari dari nol. menanam. Jadi Berarti bahan baku talasnya itu sendiri dari produk Bapak juga ya, begitu ya? benar. Iya, baik dari hulu hingga hilir. Ya, benar. Baik, baik. Nah ini apa kemudian ini menarik menurut saya karena tidak banyak pelaku UMKM yang memang dari menanam sampai dengan menjual begitu ya. Kenapa kemudian Bapak tertarik untuk menjadikan proses untuk memproduksi produk-produk UMKM Bapak ini sekomprehensif itu begitu? Apakah tidak melibatkan pihak ketiga atau mungkin ini memang salah satu upaya Bapak untuk meningkatkan value added dari apa yang Bapak tanam begitu? Oh enggak, selama ini saya juga melibatkan semua masyarakat. Ya, karena kami kan ada sesuatu yang terbatas. Oke. Ya, jadi kami buat itu sistem kemitraan. Ya, buat sistem kemitraan, malahan kemitraan kami itu se-Nusantara. Ya, untuk menanam. Ya, jadi siapapun ya bisa menanam. Jadi hasil tanam ya kita beli. Ya, hasil tanam kita beli, kita produksi. Ya, setelah kita produksi dan kita bisa juga pasarkan ke mereka lagi. Ya, dari mereka ke mereka. Oke, Ya. ini menarik ya Pak, konsep yang menarik begitu ya. Jadi Bapak mengakomodir itu semua apa hasil dari perkebunan masyarakat tersebut, Bapak olah, kemudian Bapak jual lagi begitu ya. Benar. Nah, ini menarik sekali Pak untuk apa yang kemudian menjadi trigger untuk bisa melahirkan produk-produk dari desa untuk desa dan untuk global juga. Ya, selain hambatan perizinan juga ya Pak ya. Apa yang kemudian sejauh ini dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 apa yang memang Bapak lakukan ini begitu yang menjadi catatan tersendiri untuk Bapak begitu ya untuk mengembangkan produk-produk ini. Siapa tahu nanti catatan ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk mereka-mereka yang akan memulai UMKM atau memulai usaha, mulai memproduksi. Nah, ini apa Pak yang kemudian menjadi catatan dari seorang Pak Made Ariantara? Ya begini, jadi untuk yang saya lakukan ya, yang saya lakukan dalam artian kenapa kita melakukan UMKM ini, ya karena ini adalah sebuah selagi-lagi ya ini adalah sebuah solusi. Nah selama ini kan Bali ya, di daerah kita ini adalah daerah pariwisata, ya. Dengan daerah pariwisata, secara otomatis kita sebenarnya mempunyai pasar internasional. Nah, dengan pasar internasional ini dan sebenarnya sih sudah banyak ya, banyak pelaku-pelaku bisnis yang sudah membuktikan bahwa apa yang dia produksi ya itu bisa go internasional, mempunyai pasar. Nah, cuma sekarang kan masih dalam lingkup untuk pribadinya dia sendiri. Nah, tapi ya saya dalam artian karena sebatas ada kekurangan juga, ya maka saya ini membuat sebuah kemitraan yang bagaimana juga se-Nusantara, ya kemitraan ini ke se-Nusantara ini, ya karena saya berpikir bahwa yang seperti yang saya bilang tadi dalam artian dari mereka untuk mereka, ya selain mereka adalah sebagai seorang penanam. Dia juga menjadi seorang pemasar, ya, dan juga jadi seorang pasar. Selain jadi pasar, dia juga jadi pemasar. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi, ya, saya senang sekali ya kalau memang ada masyarakat yang memang mau bekerja sama dengan kami, ya, itu kami kok siap untuk memasarkan apa yang memang dia sudah bisa lakukan atau dia produksi, begitu gitu. Iya, rantai pemasarannya juga panjang ya Pak ya. Maksudnya dengan artian berangkat dari masyarakat, kemudian akhirnya di masyarakat juga. Tapi tadi itu menarik apa yang Bapak katakan. Bapak mengatakan bahwa sebenarnya kita di Bali itu peluang pasarnya itu luas sekali, bahkan hingga internasional begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat itu minat masyarakat atau minat orang-orang membeli itu kan karena banyak pilihan, ya kan? Jadi harus memiliki diferensiasi produk di setiap UMKM, gitu ya Pak ya. Nah, kalau pesaing bagaimana Pak dalam memanage itu dari Bapak sendiri? Nah, ini gininya. Makanya saya memproduksi sesuatu yang tidak orang produksi. Okay. Ya, jadi
banyak yang sudah produksi, tapi saya memproduksi sesuatu yang memang orang lain belum produksi. Jadi memang terfikirkan untuk bagaimana memproduksi yang tidak orang lain produksi begitu. Ya. Tapi memperkenalkan produk itu apalagi kepada turis mancanegara kan tidak mudah ya Pak ya. Nah itu kiat-kiat apa saja yang Bapak lakukan dalam memperkenalkan produk-produk yang Bapak hasilkan, produk-produk yang masyarakat hasilkan? Ya sekarang ada sistem, sekarang kan udah pada maju semua ini, ya. Jadi ada kita punya marketing, ada marketing yang untuk offline, ya. Jadi sales lah, yang keliling, yang bagaimana untuk memperkenalkan produk kita, dan juga kita punya grup marketing untuk online juga, dan juga kita punya sebuah aplikasi yang bagaimana aplikasi yang untuk juga bisa untuk ya memperkenalkan produk kita. Oke. Berarti bukan hanya memanfaatkan yang di dunia nyata, tapi juga sekarang sudah mulai memaksimalkan digitalisasi. Benar. Begitu ya Pak ya. Nah, kadang-kadang permasalahan masyarakat mengapa tidak lebih memilih produk yang tidak lokal daripada produk lokal begitu, karena harganya lumayan mahal. Ya, produk-produk UMKM itu lumayan begitu, dengan packaging yang bagus, itu kan mempengaruhi harga juga. Benar. Nah, bagaimana kemudian Bapak menjawab terkait dengan ini? Makanya kita mengikuti. Kita mengikuti, ya. Benar sekali apa yang tadi dibilang bahwa ya, yang pertama kata promo, packaging, ya, itu benar sekali memang. Ya kita harus mengikuti. Ya kita mengikuti sekali karena samalah dengan sesuatu. Saya sekarang membuat misalnya dengan keladi salah satu camilan lah. Salah satu camilan. Kalau kita itu ke warung, pastinya membuat camilan seharga 5.000, orang akan berpikir. Nah, tapi saya tidak pernah mempunyai saya tetap lakukan itu, cuma bagaimana kalau merubah, ada sedikit yang kita rubah di sana. Ya, jadi orang kan tidak mungkin cara rasanya. Inovasi. Ya, inovasi ya, benar, inovasi. Nah, juga seperti packaging itu memang kita harus ikutin. Ya, itu yang membuat juga nilai jual juga naik. Oke, baik. Nah, ini juga yang paling penting ya Pak ya, harus diingat juga pada para pelaku UMKM, packaging, kemudian persaingan harga juga ya Pak ya, karena memang sekarang UMKM sudah bertumbuh, semakin banyak UMKM, semakin banyak produk pilihannya. Jadi masyarakat mempunyai pilihan untuk memilih produk-produk UMKM lainnya. Pendengar, nanti kita akan kembali melanjutkan lagi perbincangan saya dengan Pak Made Ariantara, salah satu pelaku UMKM dari Desa Les, yang memanfaatkan sumber daya lokalnya untuk bisa membuat produk-produk berkualitas dan bisa memasarkan secara global. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan ya terkait dengan topik kita di pagi ini, yaitu UMKM desa lokal menuju global, silakan nanti kami undang atensi Anda untuk bisa bertanya, bisa sharing juga mungkin ya permasalahan yang sama, atau mungkin Anda juga memiliki permasalahan lainnya. Kami nantikan atensi Anda di 24644 dan juga di WhatsApp 081 139999790. Tetaplah bersama kami akan kembali lagi mendengar bersama dengan narasumber kita Bapak Made Ariantara. Tetaplah di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Buah, Bu, Pak, ayo Pak, buah, manis, murah. Bu, saya mau beli buah untuk hari raya dan juga keperluan lainnya. Sini Bu, mari Bu. Ada macam-macam buah kami jual di sini, manis-manis lagi Bu, seperti senyum Ibu. Ibu ini ada-ada saja, malah senyumnya Ibu yang lebih manis nih. Aduh, ayo Bu, pilih-pilih Bu. Nih, ada rambutan Aceh, nih pisang Ambon, terus nih ada jeruk Bali, apel Malang, masih banyak Bu buah yang lain. Yuk pilih. Iya, saya sih memang lebih cocok dengan buah lokal, Bu. Buah lokal sebagai penyangga ketahanan nasional. Mencintai buah lokal, mencintai Indonesia. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo.
Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Play Go. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Play Go kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Play Go menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Play Go terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Play Go, play, enjoy. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Om Swastiastu. Dengan ini kami sampaikan, RRI Singaraja tetap memberikan pelayanan kehilangan STNK pada hari Sabtu dan tanggal merah kecuali hari Minggu. Dan untuk pelayanan dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah beratensi. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami buka lagi pendengar di 24644 untuk sharing Anda. Mungkin Anda juga pelaku UMKM ataupun Anda sekarang sedang memperjuangkan untuk memperoleh perizinan, kemudian juga mengetahui regulasi-regulasi tentang UMKM. Nah, silakan kami undang Anda untuk bisa beratensi di 24644 serta di WhatsApp kami di 081 1399 9790. Masih bersama dengan Bapak Made Ariantara selaku pelaku UMKM dari Desa Les yang juga membuat produk-produk dari sumber daya lokal menuju global dengan packaging yang memang diminati oleh pasar. Silakan pendengar, kami undang atensi Anda di 24644 dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pesan WhatsApp ya di WhatsApp Programa 1. Nanti kita akan bacakan satu persatu dan juga nanti Anda bisa juga langsung berbincang dengan narasumber kita di Dialog Hai Bali Ken ya. Selagi kita menunggu pendengar Pak yang akan bergabung nih ke salah satu hal yang mungkin bisa menjadi pesan juga dari Pak Made gitu ya untuk para pelaku MKM nih ke apa yang kemudian harus kita perkuat untuk bisa menguasai pasar. Karena kan menguasai pasar jangankan yang besar, yang satu saja kadang-kadang trustnya masyarakat sudah berbeda begitu ya Pak. Kalau udah nggak mendapatkan trust, kita susah untuk perjuangkan produk-produk kita. Nah, kalau Bapak sendiri, apa yang kemudian harus kita perjuangkan agar memperkuat pemasaran kita? Yang pertama pasti SOP ya. Ya. Jadi cara pengerjaan artinya biar tidak berubah lah istilahnya. Ya dari segi packaging atau apapun segi rasa itu tidak ada perubahan. Itu yang harus memang kita pertahankan sekali. Ya. Jadi untuk ini. Nah, kesabaran lah. Ya, kesabaran. Kadang-kadang kan banyak teman-teman, banyak mungkin di luaran ya, orang yang memang dia punya sebuah keahlian ya untuk membuat salah satu produk ya. Tapi mereka mungkin kurang kesabaran. Ya, jadi kesabaran bagaimana ya mungkin baru dipasarkan beberapa kali atau beberapa orang ya. Mungkin dia udah nggak merasa bahwa apa yang dia ciptakan itu ya mungkin sudah tidak diminati gitu. Nah, saya sering sekali mengatakan kepada tim saya yang ajak saya bekerja, ya, bagaimanapun rasanya, jangan sekali-kali
ya apapun yang kita buat jangan sekali-kali dibandingkan dengan yang lain. Oke. Ya. Mengapa, Pak? Ya karena itulah produk saya. Rasanya seperti itu, packagingnya seperti itu, itulah produk saya. Ya kadang-kadang kan yang mengganggu pikiran kesabaran kan seperti itu. Oh ini kurang ini kurang ini kurang ini. Nah kita nggak punya khas. Ya itu produk saya, khasnya begitu, rasanya begitu, gitu. Iya. Ya. Tapi koreksi rasa kan penting, Pak, sebenarnya. Benar. Cuma kan kalau misalnya ya seperti buat ini contoh, kita buat kerupuk, Iya. kan banyak nih, banyak kerupuk. Nggak mungkin lah kerupuk kita itu akan rasanya sama dengan kerupuk tetangga, Iya, betul. ya kan gitu. Jadi malahan itu yang menjadi gini. Yang penting kan ya standar lah, gitu, standar. Artinya ya itulah rasanya. Jadi kita punya khas untuk rasanya ini produk rasanya seperti ini, ya itu. Iya, baik. Karena memang sudah menjadi kesepakatan manajemen misalnya begitu, dengan begini jangan pernah membandingkan dengan produk orang lain gitu kan. Karena kalau kata orang rumput tetangga itu pasti akan lebih hijau ya, Pak. Iya. Baik, kita ke WhatsApp kali ini ya, sudah ada yang bergabung. Ada Ibu Made di Sambangan sedang mengetik kembali. Wah, terima kasih atensinya ya Bu Made. Pagi Bapak narasumber, mau tanya apakah Bapak produksi arak? Maaf ya, apakah tuak termasuk UMKM atau tidak? Dan apa itu tepung keladi nggih? Apakah Bapak yang membuat tepung keladi? Untuk bahan dasar apa nih ke untuk tepung keladi nih ke? Nah, silakan mungkin bisa dijawab mungkin langsung dari Ibu Made di Sambangan. Ya, oke, Bu Made ya. Kalau masalah arak ya, masalah arak dan apa itu gini, saya belum nggak begitu ini, ya. Jadi tidak begitu paham lah, ya. Kalau masalah arak atau apa, jujur aja, saya begitu paham. Ya, tapi saya dengar kan itu sudah ada regulasinya. Ya, regulasinya sudah ada ya dari Pak Gubernur kan. Iya. Ya. Baik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini, apa itu tepung keladi nggih? Apakah Bapak yang membuat tepung keladi dan untuk apa ini bahan tepung keladi ini? Silakan. Oke. Tepung keladi ya. Itu bahasa Balinya, keladi lah. Kalau Jawa bisa bilang kalau Lombok bisa bilang loma, kalau ini keladi ini talas sebenarnya. Kalau bahasa internasionalnya taro, Pak. Ya, taro. Okay. Nah, jadi sebenarnya tepung keladi ini adalah tepung yang bagaimana manfaatnya sangat luar biasa, ya, dan bisa dipakai apapun, ya. Dan saya sering membuat kue apapun ya, membuat kue segala macam kue, ya, itu bisa dipakai oleh tepung ini, ya, atau dia di mix atau dicampur 1:1, ya. Jadi kalau bikin misalnya seperti saya udah tes itu, ya, untuk bikin dodol, ya, bagaimana, ya itu bisa 1:1. Nah, cuma sekarang kan kalau berpikir ke keladi sebenarnya, ya, keladi ini sebenarnya lebih mahal daripada tepung beras nih. Iya, Pak. Ya. Lebih eksklusif. Benar. Mengapa, Pak? Ya, mungkin ada keladi yang dari Sangsit, ya, dari desa Sangsit, dari di atas ini, ya. Pancasari. Di bawah sana. Di bawahnya, oke. Di Sukasade lah. Sukasade. Itu ada, dan itu kan 1 kilonya hampir 15.000. Iya. 1 kilonya. Betul. Kalau itu dijadikan tepung, beras aja sekarang 1 kilo udah baru 10.000. 10.000. Ya, jadikan tepung beras, sebenarnya karena ini manfaatnya yang lebih banyak. Lebih banyak. Sebenarnya tepung ini, nah kalau kita istilahnya menanam sendiri kan kosnya sedikit. Iya. Ya. Tepung keladi ini adalah tepung talas ya. Tepung talas ini adalah tepung yang memang bisa dipakai apapun sebenarnya. Nah, cuma belum banyak orang yang paham, yang tahu. Nah, makanya sekarang kenapa saya sendiri ya tepung ini saya olah jadi apapun, ya itu karena ingin menunjukkan bahwa ya talas ini layaklah ditanam atau dibudidaya. Oke. Karena dia mempunyai sebuah potensi dan bisa dipakai apapun itu. Ya. Seperti masih jarang yang mendengar budidaya talas ya, Pak ya. Budidaya rumput laut. Nah,
Tapi waktu Managa. 2018 kalau nggak salah. Sudah mulai Pak ada. Kadis itu memang untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya. Ya, untuk ketahanan pangan waktu itu saya dengar kan, saya baca-baca di YouTube juga, ya. Pas kebetulan Singaraja yang memilih itu. Ya. Iya baik. Nah ini menarik juga begitu ya. Bagaimana kemudian tepung talas ini nantinya harus menjadi primadona ya Pak. Benar. Karena memang kita tahu juga talas itu saat ini harganya lumayan mahal. Sebelum diolah saja udah mahal begitu ya. Apalagi setelah diolah begitu. Value added-nya akan lebih mahal lagi ya Pak. Benar. Kalau tepung talas itu dalam 1 kilo itu dijual dengan harga berapa biasanya Pak? Kalau tepungnya, Sudah jadi tepung. ya itu hampir kalau Harga pasarannya berapa? Ya, harga pasaran kalau lokal itu hampir, kalau saya gini kan 10 ya, 10, Iya. hampir $10. $10. Tapi sekarang 12. Lumayan ya Pak harganya ya. Jadi pilihannya itu masih tepung beras atau tepung talas ya, tapi manfaatnya lah yang lebih banyak begitu ya. Untuk orang diet kayaknya lebih cocok. Tapi nanti kalau ini jadi tertarik berbicara tentang tepung talas itu sendiri, diolahnya bisa jadi olah apapun seperti layaknya tepung beras atau Benar. ada spesifikasi khusus Pak. Misalnya kalau tepung beras bisa diolah jadi makanan apa, kalau tepung talas itu nggak bisa, lebih baik diolah jadi snack atau apa begitu Pak. Oh enggak, Bisa, sama. Untuk proses pengolahannya juga sama Pak. Sama. Oke, baik. Dan ini menarik juga, bisa menjadi salah satu bahan pilihan juga ya. Ya. Kalau bosan dengan tepung beras, bisa pakai tepung talas. Nah, ini ada Bu Madi di Sambangan juga yang mengatakan, maaf karena di desa les, siapa tahu Bapak buat nggih suksme gitu. Betul, bapaknya memang membuat nih. Jadi kalau mau mencari tepung talas bisa hubungi langsung Pak Made ya, Pak Made ya. Langsung di Desa Les begitu ya. Kemudian dia ada yang bertanya lagi, selamat pagi Pak Ketut ya, Pak Ketut Liane yang ingin bertanya, selamat pagi Mbak Rizka, salam kenal untuk narasumber. Saya tertarik sekali dengan apa yang Pak Made katakan untuk bisa mengolah talas, karena kebetulan di daerah saya juga penghasil talas yang luar biasa banyaknya. Mungkin bisa dibagikan kiat-kiatnya, bisa diolah sebagai apa saja untuk talas ini. Terima kasih Pak Ketut Liane ya, yang juga dari mana ya Pak Ketut Liane ini? Ya oke, baik, yang mengatakan bahwa di daerahnya di Lombok Pak Ketut Liane, di Lombok Pak. Ini daerahnya juga banyak menghasilkan talas katanya. Kiat-kiatnya apa saja, bisa diolah sebagai apa saja nih Pak? Yang pertama, untuk bisa diolah ke banyak produksi, yaitu dijadikan folder dulu, tepung. Dijadikan folder. Ya, dijadikan tepung atau folder. Oke. Ya, pas juga kalau di Lombok kita punya tempat juga. Oh ya. Ya. Berarti Bapak usahanya udah di mana-mana ya Pak? Di mana ada mitra di sana. Luar biasa. Di mana ada mitra di sana ada begitu ya Pak ya. Kita sapa pendengar, sudah ada yang bergabung ya. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Siapa Bapak? Iya, Pak Made, bisa diperkecil sedikit dulu untuk volume radionya Pak. Sudah. Ya, silakan Pak. Apa yang disampaikan kepada narasumber kita? Om Swastiastu, Pak narasumber. Kurang ini. Ya, mungkin bisa lebih diperjelas lagi Pak. Kurang jelas. Ya, silakan Pak Made. Om Swastiastu, Pak narasumber. Om Swastiastu. Keladi yang dipakai keladi macan apa keladi tingkih? Apalagi satu ada macam keladi biasa. Yang saya tahu dulu ya, tahun 50-an 60-an. Keladi tingkih yang bunter-bunter cenek Pak nih. Yang keladi biasa ada keladi macan, ini saya enggak ngerti sekarang. Astungkare mudah-mudahan bisa ada Pak nih. Sebab sudah banyak produk-produk yang menghilang. Atau mungkin hasil ini misalnya mundah Pak nih. Mudah-mudahan diles ada mundah. Rasanya kecut asam tapi enak deh Pak nih. Aman sumagane buah nih Pak. Dulu di kebun nenek saya ada, tapi baru cari ke sana bopidan mati angel mengayung mah dah. Ampun Bang nih. Aman nih ke kemanten tiang dan uling napi nih ke sukseme Mbak Rizka. Iya, baik. Terima kasih ya Pak.
Om Santi, Santi. Oh. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Made Ribe sudah ikut bergabung di 24644, sudah ikut bertanya juga yang terkait dengan keladi yang digunakan. Ini keladi apa ya, Pak? Katanya. Sebenarnya semua jenis keladi bisa. Ya, semua jenis keladi bisa untuk dijadikan polder dulu. Ya. Ya. Nah, cuma sekarang saya lagi ngembangin yaitu jenis pratama. Ya, sejenis pratama. Sebenarnya semua keladi itu bisa. Ya. Ya, keladi apapun itu bisa, dan sebenarnya mempunyai yang kalau kita bilang kalau yang kecil-kecil itu bahkan lebih enak. Ya, keladi yang dari Sangsit ini ya keladi yang sangat luar biasa. Ya, kalau dia pakai polder itu saya bilang bahwa itu adalah tepung nomor 1. Iya. Oke. Ya, tepung nomor 1. Nah, cuma karena banyak juga punah lah, seperti Bapak tadi bilang itu punah, memang benar gitu loh. Nah, benar artinya makanya sekarang saya cuma berbudidaya atau mengembangkan salah satu keladi, ya ada pratama 1, 2 dan 3 yang saya kembangkan ya, bukan hanya di Les. Ya, kalau di Les sih kita tahu lah punya sawah berapa tanah, bisa Singaraja kita bisa hitung. Iya. Ya, bisa hitung yang punya lahan pertanian 1 hektar itu bisa kita hitung namanya. Oke. Ya. Karena nah ini gini ya. Jadi sebenarnya semua keladi itu bisa ya. Sekarang kita kan ada keladi ungu itu yang kita olah memang gitu ya. Ya, Jadi, baik. Berarti keladi apa saja bisa begitu ya, bisa. Pak ya. Nah, ini untuk tepung keladinya apakah memang sudah bisa didapatkan di retail atau bagaimana, Pak? Karena kalau tepung keladi, ini jujur aja, ini saya baru untuk kita sendiri, ya, belum kita ginian, karena ini masih menunggu regulasi ini juga. Kalau untuk di lokal, nah sebenarnya kita udah punya buyer, ya, cuma bukan saya, jadi teman saya yang ekspor ya. Oke, baik. Nah, ini menarik ya. Semoga nanti siapa yang memang terfikirkan untuk bisa mendapatkan tepung keladi bisa berkonsultasi sama Pak Made begitu ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya. Di belakang Pak Made Ribe, mungkin untuk Anda yang akan bergabung kembali, kami sapa di 24644 untuk satu orang penelpon saja ya. Karena memang waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang bergabung, yang ingin bertanya juga terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp kembali di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi juga untuk Pak Madekus yang ingin bertanya juga terkait dengan pengolahan keladi ini sendiri. Saya tertarik dengan usaha-usaha yang Bapak kerjakan sekarang apa ya, Pak, dan bagaimana Bapak memanage jika mengalami kerugian. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Pak Madekus yang sudah ikut beratensi via WhatsApp. Nah, usaha-usaha yang sedang dijalani apa saja katanya sampai dengan saat ini, dan bagaimana seorang pelaku UMKM itu menyikapi jika mengalami kerugian yang tidak sesuai dengan ekspektasi begitu. Silakan Pak Made. Oke. Per hari ini ya kita lakukan ya hanya menanam, produksi, menjual. Ya. Jadi kalau kita yang pertama pasti yang kita pikirkan kenapa untuk memperkecil sebuah risiko, ya, risiko kerugian pasti apa yang kita lakukan itu ya pastinya kita pikirkan dulu. Ya, kita pikirkan perencanaannya, ya, kita pikirkan dulu, ya, habis itu apa yang kita akan buat. Ya. Tidak jauh-jauh lagi dari sebuah pasar. Oke. Ya. Tidak jauh lagi dari sebuah pasar. Itu yang gini. Memang pasar itu bisa kita dikasih dan kita bisa buat. Oke. Ya, makanya walaupun kita udah ada pasar, tetap kita harus membuat pasar. Ya. Kita menciptakan pasar. Ya, kita ciptakan pasar. Ya, selama ini kita ciptakan pasar, saya punya buyer yang memang untuk mengambil folder yang saya bisa buat. Tapi pasti ada risikonya nih. Saya sebenarnya buat folder udah ada yang beli. Ya, jadi folder yang kita ciptakan itu sampai hampir ratusan ton lah. Yang kita bisa 1 bulan kalau memang kita diambil. Nah, cuma kita tetap membuat pasar. Karena buyer kita belum bisa memastikan, walaupun ada sebuah MOU atau perjanjian, kita nggak bisa pastikan itu. Ya, karena
kita manusia nih, ya kan gitu. Nah jadi kita harus membuat pasar. Nah untuk minimalkan sebuah risiko itu kita buat pasar sendiri. Nah di saat mungkin bayar ini berhenti, kan gitu, nggak mungkin usaha kita berhenti. Nah itu, ya kan gitu. Ya. Nah kita buatlah pasar sendiri. Makanya kita produksi. Ya produksi yang kita buat ini adalah sebagai cadangan sebenarnya. Nah tapi tetap kita produksi. Ya. Baik. Kan kita bisa produksi sendiri. Yang kedua, kita bisa pasarkan. Ya, pasarkan sendiri karena ya makanya itu kita mencari sebuah usaha yang memang udah diketahui sama orang. Orang nggak takut. Saya buat serial talas keladi. Dengan bahasa keladi, dari dulu saya udah tahu keladi. Tidak ada ABC lah istilahnya. Orang tidak diolah pun bisa dimakan. Gitu. Jadi lebih gampang lah kita. Ya. Gampang kita untuk memasarkan, artinya memberikan sebuah pemahaman pada mereka. Ini bahannya apa? Keladi. Ya. Nah itu gininya, itu yang kita pikirkan. Kenapa keladi? Kenapa nggak lain? Sudah mempunyai positioning sendiri lah di pikiran masyarakat begitu ya Pak ya. Jika kita menyebutkan nama keladi sendiri itu sudah terbayangkan, oh keladi itu begini. Wah ini menarik ya Pak ya. Dan tadi juga menarik Pak Made katakan bahwa bagaimana kalau kita mau menjual produk, kalau nggak pasarnya tidak ada, kita ciptakan pasar itu sendiri. Nah, itu mungkin tidak banyak yang memikirkan begitu ya, bagaimana pada saat memang ingin menciptakan pasar atau sudah punya produk tapi nggak ada yang beli, udah langsung down, langsung tidak dilanjutkan usahanya. Nah ini kan sayang begitu ya Pak. Baik, terima kasih ya untuk Ibu Made di Sambangan, terima kasih atensinya. Pak Liana juga terima kasih. Dan juga Pak Madekus juga terima kasih ya untuk atensinya. Pak Made Ribe, terima kasih sudah ikut bergabung juga di 24644. Dan selepas ini kami juga masih akan hadirkan beberapa informasi-informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu ya apa yang menjadi closing statement dari Pak Made yang sudah hadir di studio, karena waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, Pak Made Ariantara, silakan. Apa yang kemudian menjadi yang ingin Bapak stretching terkait dengan UMKM desa, kemudian pelaku UMKM, kemudian juga cara mengolah suatu bahan baku agar sustainable seperti yang tadi Bapak lakukan gitu ya, kepada masyarakat, kepada pendengar RRI dimanapun berada. Silakan Pak Made. Untuk pendengar RRI dimanapun berada ya, jadi mari kita membuat sesuatu ya, mari kita belajar kreatif ya, belajar kreatif. Dan itu pun saya memberikan sebuah peluang kepada siapapun ya, bisa datang ke tempat saya, ke kantor saya, untuk mungkin kalau perlu edukasi ya, bagaimana cara untuk ya pengolahan apapun ini ya, kita akan siap ya, siap untuk bekerja sama ya, bekerja sama semua penggerak UMKM ya. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa saya ini siap untuk membantu untuk memasarkan ya, dan kalau ingin dalam artian produk-produk UMKM ya, bisa juga datang ke kantor saya. Ya, mungkin bisa dikasih tahu kantornya di mana Pak untuk pendengar yang ingin tahu lebih lanjut. Sementara ya, saya berkantor di Desa Les ya, di Banjar Tegalingah, Desa Les ya, Kecamatan Tejukule, pastinya di Kabupaten Buleleng. Iya, baik. Nah, untuk Anda yang mungkin tertarik, apa sih sebenarnya tepung keladi itu, tepung talas itu apa sih sebenarnya, bagaimana bentuknya, dan produk-produk apa saja yang bisa dihasilkan, bisa langsung datang nanti ke kantor dari Pak Made Ariantara begitu ya, sudah sangat open untuk menerima yang datang ke kantornya. Terima kasih sebelumnya Pak Made ya. Sukses terus untuk usahanya, dan kami tunggu cerita-cerita inspiratif lainnya dari Desa Les dan UMKM yang sedang dikembangkan oleh Pak Made. Sukses selalu, dan kalau kita undang lagi semoga berkenan untuk hadir kembali. Terima kasih Pak Made, salam sehat selalu, dan kita tutup untuk dialog ini. Pendengar, selepas ini jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan beberapa informasi-informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan ya, hanya di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat siang.